apa sih yang bisa kita petik dari puisi Cintaku Jauh di Pulau? Oke, tentu sebuah karya sastra, sebuah puisi itu di dalamnya itu mengandung sebuah nilai moral ya, sebuah amanat yang ingin disampaikan oleh penulis melalui sebuah karya sastra, melalui sebuah puisi gitu. Tentu dalam hal ini puisi Cintaku Jauh di Pulau ini punya makna, punya amanat yang sangat mendalam Mbak Misti. Jadi dalam puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar ini, kita itu bisa mengambil nilai etika, nilai moral kehidupan. Yaitu ketika kita merasakan cinta kepada seseorang, kita itu harus memperjuangkannya. Ketika kita merasa sayang, merasa cinta kepada seseorang, maka dengan optimal kita harus kejar. Nah, kita harus memperjuangkan dengan sekuat tenaga dan tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh berhenti atau putus asa di tengah jalan ketika menghadapi sebuah tantangan, menghadapi sebuah rintangan ya. Karena sebuah perjalanan cinta ya, seperti kita ketahui ya, karena kita anak muda ya, sebuah perjalanan cinta itu tidak mulus gitu ya, tidak semuanya mudah. Mungkin di tengah jalan kita menghadapi sebuah tantangan, sebuah hambatan, maka kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh berhenti gitu saja. Maka ketika kita sudah yakin, maka perjuangkan gitu. Jadi memperjuangkan itu dengan sekuat tenaga dan butuh waktu yang lama ya, karena proses itu tidak ada yang singkat. Jadi seperti digambarkan dalam puisi ini, yaitu pada kata Amboy, jalan sudah bertahun kutempuh. Nah gitu ya, itu menggambarkan bahwa perjuangan cinta yang sudah ditempuh begitu lama, begitu jauh, tapi terkadang hasilnya tidak seperti yang diinginkan, terkadang ada hambatan yang benar-benar menghambat itu. Jadi walaupun perjuangan yang begitu panjang, perjuangan yang begitu berat, kita tidak boleh menyerah gitu. Dan hasilnya nanti seperti apa itu kita serahkan pada takdir dari Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Yang Maha Kuasa. Karena sekuat-kuatnya kita berusaha, sehebat-hebatnya manusia berusaha, tetap yang memutuskan adalah Sang Kholik atau Sang Pencipta. Jadi kita manusia, hak kita atau kewajiban kita adalah berusaha, berikhtiar. Terkait nanti hasilnya bagaimana itu keputusan dari Yang Maha Kuasa gitu. Nah, tapi nanti ketika apa yang ditakdirkan oleh Allah itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita tidak boleh menyalahkan. Itu memang sudah kehendak, itu memang sudah jalan yang ditargetkan atau yang diatur oleh Yang Maha Kuasa. Tugas kita sebagai manusia, kita harus menjalankan apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dalam hal ini kisah percintaan ya, mungkin bisa kita artikan lebih luas lagi soal kehidupan kita sehari. Karena pengorbanan yang begitu besar setelah perjuangan panjang, yang dinantikan adalah kebersamaan, yang dinantikan adalah cinta kasih mereka itu terrealisasi. Akan tetapi dalam puisi ini digambarkan bahwa sebelum mereka memadu kasih, sebelum mereka cinta mereka itu terrealisasi, ternyata ajal atau kematian itu datang terlebih dahulu gitu. Jadi saya merasakan perjuangan seseorang pemuda yang telah berjuang mati-matian, akan tetapi ternyata takdir dari Yang Maha Kuasa itu berkata lain Mbak Misti. Takdir dari Yang Maha Kuasa ternyata berkata ajal itu datang lebih dulu. Jadi cinta mereka mungkin akan abadi di akhirat gitu. Tidak terjadi di dunia nyata, tapi cinta mereka mungkin abadi di akhirat gitu. Jadi perjuangan yang begitu panjang, perjuangan yang begitu berat, tapi ternyata takdir itu berkata lain gitu Mbak Misti. Oke, jadi udah berjuang begitu mati-matian, tapi ternyata hasilnya tidak bisa dikendalikan dan malah terpisah oleh ajal gitu ya. Gitu. Oke. Nah, ini kan tadi tentang arti puisi. Nah, selanjutnya tentang itu, keindahan. Kira-kira keindahan yang seperti apa sih yang bisa kita rasain dari puisi ini? Iya. Keindahan dari sebuah puisi, sebuah karya sastra itu bisa terbangun ya dari sebuah tadi termasuk gaya bahasa, kemudian majas gitu ya. Jadi keindahan dari puisi ini bisa muncul dengan majas, gaya bahasa dan sebagainya itu. Nah, penulis dalam hal ini Chairil Anwar itu sangat cerdas, sangat baik sekali dalam mengelola itu, dalam mengolah majas, gaya bahasa dalam puisi itu sangat indah. Maka dari puisi Cintaku Jauh di Pulau ini kita bisa merasakan suasana yang sangat real,
suasana yang sangat nyata gitu Mbak Ngesti. Jadi saya merasakan keindahan dari puisi ini dengan diksi, dengan gaya bahasa, dengan majas yang begitu tepat gitu. Jadi ketika saya membaca, ketika saya meresapi itu seakan saya berada dalam situasi tersebut gitu. Jadi sangat indah sekali puisi ini. Oke, jadi suasananya terasa begitu nyata gitu. Betul, ya. Jadi sampai iya. kita bisa ikut ngerasain apa Iya. yang ada di puisi tersebut. Betul sekali. Lalu ini kira-kira apa sih yang dirasakan Mas Zai setelah membaca, memaknai dan juga mengapresiasi puisi Cintaku Jauh di Pulau? Iya, setelah saya membaca kemudian meresapi, memahami sebuah puisi itu, puisi Cintaku Jauh di Pulau ini ya, saya merasakan rasa yang sangat renyuh, rasa yang sangat kesedihan yang sangat mendalam, rasa pengorbanan cinta yang begitu besar gitu. Karena dengan tadi gaya bahasa, majas, diksi yang sangat baik ini membuat saya merasakan suasana yang begitu nyata dalam puisi ini gitu. Jadi yang saya rasakan ketika membaca puisi ini benar-benar hanyut dalam suasana yang begitu nyata Mbak Ngesti. Suasana sedih, suasana haru, suasana pengorbanan yang begitu hebat Mbak Ngesti. Ini luar biasa sekali puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Khairil Anwar ini sangat-sangat luar biasa Mbak Ngesti. Luar biasa banget ya Mas Zai Betul, puisinya. Jadi kita bisa ikut masuk dan ikut ngerasain gimana sih rasanya si aku ini dalam memperjuangkan cintanya. Yang terakhir ini Mas, kira-kira kata-kata apa sih yang bisa ngegambarin dari puisi Cintaku Jauh di Pulau? Ya, mungkin kita ya sebagai anak muda, kita masih punya jalan yang sangat panjang ya. Proses kita masih sangat panjang, kita akan mengarungi dunia ini yang sangat luas ini ya. Mungkin amanat atau pesan dari puisi ini yang bisa kita ambil salah satunya adalah jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti ketika menghadapi sebuah masalah, menghadapi sebuah rintangan ataupun hambatan di tengah jalan gitu. Mungkin kita ketika berjuang, ketika sedang berproses itu seringkali kita menghadapi sebuah tantangan di tengah jalan. Maka kita sebagai anak muda kita jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti atau berputus asa. Dalam puisi ini mungkin menggambarkan soal percintaan, soal perjuangan cinta ya Mbak Ngesti. Tapi mungkin kita bisa memahami secara lebih luas lagi, secara universal. Kita bisa memahami pengorbanan ini dalam konteks perjuangan hidup, perjuangan dalam mencari ilmu, mencari pekerjaan dan sebagainya. Itu kita bisa memahami berdasarkan dari puisi ini, amanat dari puisi ini untuk jangan pernah menyerah. Kita harus selalu berikhtiar, kita tidak boleh untuk berputus asa. Kita sebagai manusia memang tugas kita adalah berusaha, berikhtiar. Nanti terkait keberhasilan, terkait hasilnya bagaimana itu kita tetap harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa, dan nanti takdir ataupun jalan dari Allah memang adalah jalan yang terbaik. Nanti setelah kita berusaha dan berdoa, kita pasrahkan, kita tunduk pada keputusan atau kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala gitu Mbak Ngesti. Dan kita tidak boleh menyalahkan apa yang sudah digariskan oleh Sang Pencipta dari Allah Subhanahu wa taala gitu Mbak Ngesti. Wah, sangat mendalam dan juga sangat luar biasa sekali ya puisi Cintaku Jauh di Pulau. Jadi nggak cuma tentang cinta, tapi juga bisa dikorelasikan ke kehidupan sekarang, tentang perjuangan, tentang pengorbanan, dan juga kita nggak boleh nyalahin takdir yang udah digariskan Allah kita. Oke, sekian dari apresiasi puisi yang judulnya Cintaku Jauh di Pulau. Terima kasih Mas Zai atas waktunya dan juga bincang-bincangnya. Sekian podcast puisi ini kita akhiri. Apabila ada kekurangan maupun salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.